Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Novel, Habib Muhammad, Yai Arif yang kita muliakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu dalam sebuah majelis yang insya Allah sebab majelis ini kelak kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal yang terpenting kita mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh para ulama'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Baydawi itu membuat tafsir namanya Asrarut Ta'wil wa Anwarut Tanzil. Di hasyiah oleh Syekh Zadah bahwa siapa yang telah mendapatkan hari kemenangan itu, yang pertama adalah yaitu orang yang meninggalkan kemaksiatan. Maka mulai sekarang yang penting kita niat ingin meninggalkan kemaksiatan. Syukur-syukur benar-benar terjadi. Sebagaimana Imam Abu Laits menjelaskan di dalam tambihnya bahwasanya ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati ilal mizan. Kanjeng Nabi itu melihat ada orang dikirim ke dalam mizan, timbangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena maksiatnya banyak, fayastahiqun nar bikasratiz dzunubi wa qillati hasanati. Akhirnya orang ini menjadi hampir digiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika digiring ke nerakanya Allah, orang ini yarta'idum, enggak mau. Ketika enggak mau, lihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Allah itu tidak pernah ridho sedikit pun hambanya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dawuh ya malaikati ungduru daftarah. Kat malaikat, tolong kamu cek lagi daftar amal baik buruknya. Hal tajidu lahu syai'un minal hasanah. Mungkin kamu akan menemukan sedikit saja kebaikan dari dirinya sehingga akan aku ampuni semua dosanya dan aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat matur qalu, banyak malaikatnya, qalu ya Rabbana, wahai Tuhan kami tidak menemukan sedikit pun orang ini dalam hidupnya berbuat baik. Allah mengatakan ya malaikati indi lahu syai'un minal hasanah. Aku punya catatan orang ini adalah tetap menjadi mulia di dalam hatiku. Loh, kok bisa? Innahu nama. Memang orang ini ahli maksiat tok hidupnya. Tapi ketahuilah pada suatu malam dia itu tidur, fastaiqadha, kemudian kelindur. Ketika kelindur kemudian dia itu mendengar di suatu tempat ada majelis zikir. Wa arada ayat kuroni, dan orang ini niat di malam itu pengen berzikir dan menghadiri majelis zikir tersebut. Faholaba alaihin naum, tapi karena ngantuk yang luar biasa akhirnya orang ini ketiduran dan tidak jadi datang di majelis zikir. Allah mengatakan isyhadu inni qad ghafartu bidzalik. Ketahuilah wahai malaikat, walaupun orang ini enggak jadi datang di majelis zikir, tapi karena dia pernah punya niat ingin datang di majelis zikir, aku ampuni semua dosanya dan aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang sudah datang seperti ini, insya Allah semuanya menjadi ahli surganya Allah. Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi, masya Allah baby, saya nggak ada persiapan apa-apa. Saya diundang beliau ke sini, pokoknya datang aja gitu. Jadi pokoknya keluar apa di mulut saya. Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi memiliki karya berjudul An-Nawadir, panjang. Ada salah satu orang kemudian hampir masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan oleh Syekh Ka'ab Al-Akhbar. Ketika hampir masuk neraka, Allah dawuh, ya Jibril adrik abdi. Jibril, tolong kamu itu tanyakan kepada hambaku yang hampir masuk neraka itu. Hal sakana fisikatin fiha alim. Apakah mungkin di dunia dulu itu dia pernah tinggal di suatu kampung dan di kampungnya itu ada sukah-sikah atau ada gang, di gang itu tinggal majelis ta'lim. Andikan itu dia tinggali, maka ketahuilah barang siapa orang yang tinggal di suatu kampung, di kampung itu ada gangnya, di gang itu ada majelis ta'limnya, maka ampuni semua dosanya dan jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditanya, ngapunten ya Allah, niki ternyata kampungnya itu maksiat semuanya. Oh, tanyakan lagi, adrik abdi. Hal wafaqasmahu bismil alim. Mungkin dia enggak pernah berbuat baik, mungkin dia ahli maksiat, tapi mungkinkah namanya mirip-mirip namanya orang alim? Nah, nama jenengan siapa? Nama saya itu
Naufaliyah, Naufaliyah, surga, kira-kira begitulah. Jadi mirip-mirip saja kata kitab itu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Namamu siapa? Nama saya Arafah, Arif Arafah, mirip-mirip, surga. Kira-kira begitulah kira-kira. Namamu siapa? Nama saya Muhammadiyah, Muhammad, mirip-mirip nih, surga, kira-kira begitu. Jadi Allah itu sangat rahmah sekali. Tidak ingin kita semuanya menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat di dalam Syarhul Ainiyah bahwasanya Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi pernah mengatakan, "Idza balaghaka min akhika ma tukrah." Jangan sekali-kali mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kalau belum mampu memandang siapapun juga dengan pandangan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatrub wahida udrin la sab'ina udrun. Hadirkan setiap pandangan kita kepada orang lain sebagai pandangan-pandangan yang menjadikan sebab dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang ini kok dari tempat pelacuran. Oh, mungkin di sana dia tidak melakukan kemaksiatan, tapi di sana dia mengajak untuk berbuat kebaikan. Hadirkan 1-70 alasan orang ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya berkumpul di sini dan kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat.